Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang kami hormati seluruh peserta Permata Sakti beserta dengan pimpinan perguruan tinggi dan dosen pendampingnya jika hadir pada pagi hari ini. Teman-teman yang berasal dari berbagai kampus yang menyemarakan, meramaikan program Kampus Merdeka yang dikenal dengan Permata Sakti yang saat ini Anda hadir di kampus Universitas Trisakti di tahun 2020. Kampus-kampus tersebut adalah Amikom Jogja. Tepuk tangan untuk Amikom Jogja. UAD Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ciputra Surabaya, Aktua Surabaya, dan IKIP PGRI dari Madiun. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di acara kita pagi hari ini, yang mana acara ini telah kita desain agar Anda bisa berinteraksi dengan salah satu program kemahasiswaan yang ada di Usakti kali ini. Acara ini adalah kolaboratif antara Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Kemahasiswaan, dan UPT Humas Usakti. Dan acara ini telah selenggara karena memang sudah diamanatkan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat kami bahwa Permata Sakti harus berjalan secara menarik dan bisa diikuti oleh seluruh peserta. Dan ini merupakan wujud nyata dari dukungan segenap sivitas akademika Usakti. Sekali lagi selamat datang. Dan saya pagi hari ini, nama saya Andri Prima, akan bertindak sebagai moderator, perangkap MC. Pertama-tama, mari kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan kita di pagi hari yang cerah ini dengan kesehatan, tidak kurang apapun, untuk melakukan aktivitas yang positif. Kita akan mulai dengan pembacaan rundown pada pagi hari ini. Yang pertama adalah opening, yaitu saat ini. Kemudian sambutan, seperti saat ini. Ada juga kemudian sebentar menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap Bunda Pertiwi Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Kemudian ada doa. Setelah itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan narasumber-narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian materi oleh DKU, ya, yang membawahi beberapa UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nanti Anda akan disuguhi, ya, tampilan atau video klip yang menarik, yang sudah dikemas, ya, yang terkait dengan berbagai kegiatan, portofolio kegiatan, unit-unit kegiatan mahasiswa yang ada di lingkup Usakti. Tidak lupa, kita akan saksikan festival rekaman klip daripada Rujak Cingur. Ini bukan rujak cingur makanan seperti yang Anda kenal selama ini. Ini adalah rujak cingur yang berwujud sendera tari. Yang ini kami, khususnya yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Usakti, berhasil mendapatkan hak cipta untuk sendera tari rujak cingur yang nanti Anda akan saksikan. Saya yakin Anda sudah eager, sudah tidak tahan, ingin melihat acaranya nanti seperti apa. Maka itu kita akan mulai acara inti pada pagi hari ini dengan pertama-tama kita secara serius, secara fokus, mengikuti lagu Indonesia Raya, dan tidak lupa kami mohon Anda untuk menonaktifkan suaranya
tapi menghidupkan videonya untuk bersama-sama fokus dan konsentrasi mengikuti lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya, kita mulai. Terima kasih. Anda semua sudah mengikuti dengan hikmat, serius, fokus lagu Indonesia Raya. Berikutnya, sebagai wujud nyata rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mari kita bersama-sama sejenak mengheningkan cipta untuk mewujudkan rasa syukur kita dan juga memohon ridhonya agar acara pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat yang kita bisa ambil intisarinya untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Berikutnya, sebagaimana sudah kami sebutkan di awal tadi, kita akan masuk ke inti acara. Tentu sekali lagi pertama-tama, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Rasa hormat saya juga yang tertinggi kepada seluruh panitia, kolega-kolega, rekan-rekan kerja yang telah bekerja keras, bahu-membahu, sehingga acara pada pagi hari ini terwujud. Di sini ada dukungan penuh dari Bapak Rama Santoso sebagai Wakil Rektor 3, Pusakti, dukungan penuh dari tim yang terdiri dari Humas, ada Mas Arief, dan tim, ada Pak Catur, ada Pak Sugeng, ada Pak Hermanji, dan juga segenap tim yang telah bekerja keras, yang mungkin satu persatu tidak mungkin saya sebutkan namanya di sini. Baiklah, rekan-rekan semuanya, kita akan memperkenalkan unit-unit kegiatan kemahasiswaan yang ada di Trisakti. Yang akan menjadi narasumber adalah Saudara Heri Kurniawan. Beliau berpengalaman dan berkali-kali menjadi manajer dari berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam lembaga UKM yang ada di Usakti, yang memang sudah terstruktur sejak lama, yang terdiri dari berbagai cabang-cabang kegiatan.
Kepada Saudara Heri Kurniawan, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kita semua. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Heri Kurniawan selaku Ketua Dewan Koordinasi UKM periode 2019-2020. Dan saya juga di sini ditemani oleh rekan saya sekaligus senior saya yang bernama Saudara Galih Herlambang Putra. Silakan, Mas Galih. Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Herlambang. Saya selaku mantan Ketua Dewan Koordinasi UKM periode 2018-2019. Hari ini saya akan menemani Saudara Heri Kurniawan selaku Ketua DKU yang debat pada saat ini. Baik, terima kasih untuk Saudara Gali. Selanjutnya saya juga ditemani oleh teman-teman Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Trisakti periode 2020-2021. Sembari menunggu slide PPT-nya dimulai, kita mulai sedikit ya. Jadi apa sih DKU itu atau Dewan Koordinasi UKM itu? Jadi Dewan Koordinasi UKM merupakan salah satu wadah bagi unit kegiatan mahasiswa yang menjalankan kegiatannya di bawah naungan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Trisakti serta berkoordinasi dengan Kepresiden Mahasiswa dan Kongres Mahasiswa Usakti. Nah, fungsi dari DKU ini ada 3. Yang pertama itu meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa-mahasiswi dalam kegiatan ekstrakurikuler melalui unit kegiatan mahasiswa di Universitas Trisakti. Yang kedua, memupuk dan membangkitkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi Universitas Trisakti untuk dapat meningkatkan prestasi melalui unit kegiatan mahasiswa. Yang ketiga, sebagai wadah aspirasi bagi unit kegiatan mahasiswa untuk dapat memberikan pendampingan, pertimbangan, masukan, dan saran, serta pendapat atas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terpadu demi kemajuan UKM Usakti. Nah, di UKM Trisakti sendiri ada 27 UKM Trisakti yang aktif, yang terdiri menjadi 5 bidang. Yang pertama ada bidang kerohanian, bidang penalaran ilmiah, bidang olahraga bela diri, bidang olahraga, dan bidang seni dan budaya. Di bidang kerohanian itu yang pertama ada IHT. Kegiatan IHT itu ada MTQ, belajar baca Quran, Trisakti Muslimah Days. Prestasi dari UKM IHT itu yang pertama juara 1 kisah inspiratif Muslimah Days di ajang Termilek. Yang kedua juara 3 lomba debat ekonomi Islam di ajang Termilek. Yang 3 masuk 5 besar lomba video kreatif di ajang Termilek. Yang kedua ada UKM UKKT yang dimana kegiatannya ada Natal 2019, Paskah, Misa Jumat pertama, aksi sosial, dan gathering. Selanjutnya ada UKM Dharmasena yang dimana kegiatannya Dharmasena Welcome Party, perayaan Hari Raya Katina, Dharmasena Cup, perayaan Hari Raya Waisak, keluarga kecil Dharmasena. Selanjutnya ada UKM Hindu atau yang biasa disebut Trisi, yang dimana kegiatannya dan kejuaraan yang diraihnya juara 1 dan 2 lomba Sanggul Universitas Sampurna tingkat provinsi. Yang kedua, aksi peduli gathering agung bekerjasama dengan TBMT Presma Trisi. Yang ketiga, acara anjangan dengan KHM UNJ. Yang keempat, sembayangan bersama mahasiswa baru. Selanjutnya ada UKM Putri atau yang biasa kita kenal kerohanian Kristen. Kegiatan Putri yang pertama ada ibadah perayaan mahasiswa baru, ibadah perayaan
yang kedua ada persekutuan doa Rabu, yang ketiga ada persekutuan Jumat, yang keempat ada Camp Putri Made from More. Selanjutnya ada bidang penalaran ilmiah. Di bidang penalaran ilmiah ini terdiri dari yang pertama UKM TMC atau Trisakti Marketing Club, di mana kegiatannya ada gathering, seminar dan workshop, visit company, membuat business plan, belajar marketing secara langsung di perusahaan, dan prestasi yang diraihnya, pemenang marketing competition Grab Indonesia. Yang kedua seminar personal financial planning, stock investment workshop. Yang ketiga creative value drop excellent marketing strategi. Selanjutnya ada UKM Pramuka, yang dimana kegiatannya ada Scout Camp, pendidikan dasar kepramukaan, Jambore, latihan SIR dan Resut Nasional 2020, Musyawarah Pandega. Dan selanjutnya ada UKM Deman atau biasa disebut Divisi Mahasiswa Anti Narkoba, yang dimana kegiatannya ada Training of Deman, kuliah umum dan peremian videoton, seminar counseling, hari anti narkoba internasional, pembekalan dan welcoming days, seminar Deman ex UPF, kunjungan panti rehabilitasi, diskusi dengan UKM Gerakan Mahasiswa Anti Nafza. Selanjutnya ada UKM Emparencala, yang dimana kegiatannya latihan dasar kepemimpinan, kursus dasar panjat tebing, kursus bahari, kursus dasar penelusuran goa, memperingati Hari Air Nasional 2017. Ya, di sini bisa kita lihat kegiatan dari Emparencala atau mahasiswa pencinta alam Arencala. Next. Itu lanjut. Ya, kegiatannya di sini yang pertama adalah latihan dasar kepemimpinan, yang kedua ada kursus dasar panjat tebing, yang ketiga kursus sebelumnya Pak. Slide-nya kelewat Mas, mundur lagi. Nah. Satu lagi ke bawah. Satu lagi. Nah. Ya. Yang ketiga kegiatannya ada kursus bahari. Yang keempat ada kursus dasar penelusuran goa. Yang kelima memperingati Hari Air Nasional 2017. Yang terakhir pernah mengibarkan bendera Indonesia dan Trisakti di puncak Gunung Elbrus, Rusia, gunung tertinggi di Eropa. Next, selanjutnya ada ISEC, yang dimana kegiatannya ada local conference di Sakti Youth Leadership Development. Yang kedua ada Winter Global Volunteer. Yang ketiga ada Once Upon a Child Project. Yang kelima ada Global Volunteer. Next. Nah, yang ketiga ada bidang olahraga bela diri, yang dimana terdiri dari UKM. Selanjutnya Mas. Next. Ada UKM Karate. Prestasi yang diraih oleh UKM Karate ini yang pertama ada Usakti National Karate Championship 2019, juara 1 Kumite Perorangan Putra 55 kg. Yang kedua ada USU International Open Karate Championship, juara 2 Kata Perorangan Senior Putri, dan juara 2 Kumite Perorangan Senior Putri, dan juara 2 Kumite Perorangan Senior Putra. Yang ketiga ada Senkaido Menpora Championship 2019, juara 3 Komite Perorangan Putra 55 kg dan juara 2 Komite Perorangan Putra 60 kg Putra. Yang terakhir medali emas Komite Putra di kejuaraan Pomda DKI. Selanjutnya ada UKM Taekwondo, yang di mana prestasi yang diraihnya ada kejuaraan Millennium Cup 3 Taekwondo Championship 2019, juara umum 3, 1 emas prestasi putra, 1 emas prestasi putri, 1 perak prestasi putra, 1 perunggu prestasi putra, 2 perak pemula putra, 1 perunggu pemula putri, 3 perunggu pemula putri. Yang kedua ada UPM Veteran Surabaya Cup, juara umum 1.
yang mendapatkan 5 medali emas dan 2 medali perak. Selanjutnya ada dari UKM Akido yang dimana kegiatannya ada Gasuku, ujian kenaikan tingkat, latihan rutin di Gema, latihan gabungan antar kampus. Next. Selanjutnya ada PPS Budi Sejati atau Pencak Silat Budi Sejati yang dimana kegiatannya ada ujian kenaikan tingkat dan latihan gabungan. Next. Nah, selanjutnya ada dari UKM Tarung Derajat, di mana kegiatannya ada latihan gabungan, ujian kenaikan tingkat, dan pernah menjuarai juara 2 Pemprov DKI Jakarta 7 2018. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada dari UKM Kendo, yang dimana kegiatannya ujian kenaikan tingkat, latihan gabungan berbagai jodo, medali perak, pernah mendapatkan medali perak di kejuaraan antar dojo Jabodetabek 2018 dan medali perunggu di kejuaraan antar jodo Jabodetabek 2018, 7 tahun ASEAN Kendo Turnamen di Malaysia 2004. Next. Selanjutnya ada UKM Boxing. UKM Boxing prestasi yang diraihnya ada 5 medali emas di ajang kejuaraan FEB UI Cup 2018, Tinju Fight of the Years 2019 Member Fight Boxing Club Indonesia meraih juara 1 kelas 75 sampai 80, juara 2 kelas 60 sampai 65. Next. Nah, di sini ada bidang olahraga permainan. Selanjutnya. Di bidang olahraga permainan ada UKM badminton yang dimana prestasi yang diraihnya ada UITM International Sport Fiesta 2019 Universitas Shah Alam Malaysia mendapatkan juara 1 tunggal putri, juara 3 tunggal putra, juara 1 ganda putri, juara 2 ganda putri, juara 1 dan 2 ganda putri, juara 1 dan 2 ganda putra, juara 2 ganda putra, juara 1 bergu. Selanjutnya ada dari Liga Mahasiswa Nasional Season 7 Yogyakarta 2019 mendapatkan juara 1 beregu putra, juara 2 beregu putri, juara 2 tunggal putra, juara 3 ganda campuran, Best Woman Management, Best Men Single, Best Men Double. Next. Selanjutnya ada dari UKM Basket, prestasi yang didapatkan juara 4 Liga Mahasiswa atau 5 DKI Jakarta, juara 1 Cup FE Unpad 2018, juara 3 UITM 2018, juara 1 Universitas UI Indonesia 2018, juara 3 Pomnas DKI Jakarta 2018, juara 2 Pasmul Olympics. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada dari UKM Futsal yang dimana pernah menjuarai juara 2 putra UITM International Sport Fiesta, juara 3 putri Liga Mahasiswa Nasional, juara 1 putra Livuma Jakarta 2017, juara 1 UITM International Sport Fiesta 2019, UITM Sport Fiesta 2019, juara 1 Liga Mahasiswa, juara 2. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada dari UKM Volley yang dimana prestasi yang diraih juara 1 Pomda Cabang Olahraga Bola Voli Liga Mahasiswa Voli Nasional 2018 menjuarai juara 1 putri dan juara 2 putra. Selanjutnya ada dari UKM Bola yang dimana prestasi yang diraih Kampus Super League dan UPH Eagles Cup. Next, selanjutnya. Yang terakhir ada bidang seni dan budaya. Next. Di bidang seni dan budaya di sini ada UKM Pesmut atau Paduan Suara Mahasiswa Universitas Trisakti yang dimana pernah menjuarai gold medal Bali International Choir Festival dan gold medal penabur International Church Festival, yang ketiga gold medal penabur International Church Festival, yang keempat Jakarta World Choir Festival, yang kelima Jakarta World Choir Festival. Next, ada apa ini? BGTC atau dikenal dengan Bahana Gempinta Marching Bands, yang dimana prestasi yang diraihnya
performance pada acara Petrotech IATMI. Yang kedua, bronze medal Kuala Lumpur International Yacht Marching Bands Competition. Yang ketiga ada Klim Beach International. Next. Yang terakhir ada USB atau Unit Seni Budaya Trisakti, yang dimana pernah menjuarai juara 1 lomba band di Universitas Indonesia. Yang kedua, launching album kedua Revol Musikal dilaksanakan di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki. Yang ketiga, juara favorit STVJ 2018. Yang keempat, lomba akustik band RCTI Fest 30 tahun anniversary di Center Park. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Saudara Gali. Ya, teman-teman, buat yang tadi udah dengar penyampaian presentasi dari teman saya, Saudara Heri, begitulah macam-macam dan jumlah dari unit kegiatan mahasiswa yang ada di Trisakti. Mungkin dari teman-teman tadi perhatikan, di Trisakti itu ada banyak banget unit kegiatan mahasiswa yang terbagi menjadi 5 bidang dan juga terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada UKM berprestasi dan juga non-prestasi. Sangat banyak banget prestasi yang udah diraih dari unit kegiatan mahasiswa yang ada di Trisakti. Banyak juga atlet-atlet nasional dan internasional yang ada di Trisakti. Oh ya, kita juga mau ngenalin nih, kita mau ngasih tahu bahwa di Trisakti itu bukan cuma punya UKM-UKM yang bagus, tapi kita juga menaungi atlet-atlet berprestasi dan kita kasih penghargaan dalam bentuk beasiswa. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan, ada yang mau ditanyakan dulu dari apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Heri? Enggak, Bang. Belum ada, Bro. Lanjut. Silakan jika ada yang bertanya atau ingin tahu lebih lanjut, dialamatkan kepada Saudara Heri dan Saudara Galih. Ada? Kalau tidak ada, silakan dilanjut dengan materi berikutnya pada Saudara Heri. Baik, kalau nggak ada yang ingin bertanya, materi selanjutnya akan ditampilkan video profil UKM yang ada di Universitas Trisakti. Oh ya, buat teman-teman yang ada di sini, kita mau ngasih tahu dari setiap materi yang kita sampaikan ataupun beberapa sajian yang kita sampaikan, tolong diperhatikan satu persatu karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang bisa mendapatkan hadiah. Gitu. Ya benar, nanti di akhir kita ada kuis yang dimana kuis itu nanti setiap kalau ada pemenangnya akan diberi hadiah. Ya. Semua pertanyaannya berhubungan dengan apa yang sudah kita presentasikan hari ini. Semua bentuk yang kita sampaikan itu adalah seputar kuisnya. Seperti itu. Minimal Anda hafal dulu namanya Saudara Heri Kurniawan dan Galih Harlambang sebelum dihapus nama-namanya dari layar ya. Ya sampai Anda kehilangan waktu momen untuk mencatat nama mereka. Betul. Nanti banyak hadiah-hadiah menarik ya Pak Andri. Betul Pak Andri? Betul. Luar biasa. Hadiahnya cukup kompetitif begitu. Bisa seperti ini Anda bisa cukup menyenangkan ketika Anda nanti menjadi terpilih ya dengan hadiah-hadiah tertentu. Tolong saksikan, tolong ikuti terus sajian menarik. Sedikit tambahan dari saya mungkin bahwa selama pandemi ini bahwa UKM-UKM terus berkarya. Nanti Anda akan lihat
cuplikan-cuplikan yang itu adalah karya-karya dari teman-teman yang ada di UKM yang terus bekerja walaupun di saat pandemi ini. Ya. Mari kita lihat presentasi dulu. Nanti ada persembahan Ujak Cingur yang sudah di-shorten, yang sudah diperpendek, yang sudah dipersingkat tayangannya. Juga ada portofolio kegiatan-kegiatan dari teman-teman yang lain. Mari kita saksikan acara berikut ini. Nama saya Insinyur Baghdad Riantos Teguh. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan Universitas Trisakti. Biro Administrasi Kemahasiswaan di Universitas Trisakti berfungsi adalah sebagai media untuk pembinaan kemahasiswaan sekaligus sebagai bentuk pendampingan seluruh kegiatan yang ada di Universitas Trisakti yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa. Arti organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa bagi Biro Administrasi Mahasiswa adalah sebagai wadah bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menyalurkan minat, bakat, dan kegemaran dalam meraih prestasi di bidang organisasi, olahraga, pertanian, dan juga seni dan budaya. Harapan kedepannya tentu untuk organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa Universitas Trisakti adalah agar lebih dapat meningkatkan prestasi untuk nama baik Universitas Trisakti dan mampu memberikan andil bagi universitas dalam memperoleh dan mempertahankan akreditasi universitas yang sekarang mendapat predikat A sampai dengan tahun 2022 nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar Arif SEMM selaku perwakilan Universitas Trisakti dalam kepengurusan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia Cabang DKI Jakarta. Unit kegiatan mahasiswa atau yang sering disebut UKM adalah sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang akademik, olahraga, seni budaya, dan kerohanian. Ada beberapa UKM Universitas Trisakti yang telah mencapai prestasi tingkat nasional maupun internasional. Di antaranya UKM Badminton, UKM Futsal, UKM Paduan Suara, dan masih banyak yang lainnya. Harapan saya UKM Universitas Trisakti dapat berkontribusi lebih baik lagi untuk mencapai prestasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Majulah UKM Usakti, enjoy and ngetop. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan. Saya selaku Ketua Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Dewan Keuangan. DKU berkewajiban membantu dan menganalisa setiap kegiatan yang dilakukan oleh unit kegiatan mahasiswa Universitas Trisakti. Harapan saya, DKU dapat terus bersinergi bersama 27 UKM Universitas Trisakti dalam membangun citra dan nama baik Universitas Trisakti di tingkat nasional maupun internasional. Semoga Trisakti terus jaya. Trisakti juara. Ya,
tadi udah kita lihat beberapa sambutan dan juga wajah-wajah yang itu adalah sambutan daripada pimpinan-pimpinan dari Universitas Trisakti yang mengenalkan bahwa ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di Trisakti, terutama tentang unit kegiatan mahasiswa yang ada di Trisakti. Selanjutnya nih, karena sekarang kan kondisi pandemi ini udah berjalan hampir 1 tahun ya, jadi kegiatan di Trisakti pun semua berjalan secara daring atau online. Tapi tidak berarti dengan keadaan pandemi seperti ini, anak-anak dari unit kegiatan mahasiswa ini berhenti berkegiatan, berhenti melakukan kreasi dan juga inovasi-inovasi yang lain. Nah, setelah ini kita akan menampilkan nih salah satu karya dari unit kegiatan mahasiswa Trisakti dari bidang seni dan budaya. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita lihat dari UKM, unit dan seni budaya. Romantic places, you will be the clue. This time of you, always in my dream. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu. Walau pedih hati mengaku. Baik, satu yang luar biasa, walaupun terhalang oleh jarak dikarenakan masing-masing WFH, namun tidak menghalangi kreativitas kreasi yang luar biasa, walaupun jarak menghalangi, dengan adanya teknologi tetap mengedepankan segala bentuk kreasi, sehingga lahirlah karya-karya tadi yang saudara saksikan. Nah, sekarang sebagai prolog, Ujak Cingur adalah suatu senda tari yang sudah mendapatkan hak cipta dari pemerintah Republik Indonesia. Kita akan lihat sedikit
sebentar sekilas apa itu bentuk daripada penghargaannya. Sini Anda lihat adanya surat pencatatan ciptaan, ya, kepada Universitas Trisakti berupa seni pertunjukan Rujak Cingur tahun 2019, ya, dengan tema Permataku yang Hilang, ya, ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Itulah sekilas mengenai Rujak Cingur. Mari sama-sama kita saksikan. Setelah ini, setelah Rujak Cingur, tidak kalah menarik, nanti ada kuis yang dikemas dengan teknologi Kahoot, ya, yang di sana Anda nanti akan bisa berpartisipasi aktif dan enjoy, cukup menarik, cukup fun, ya. Sementara waktu kita saksikan dulu Rujak Cingur. Silakan. Nomor gue kayak gini sih mukanya. Jadi salah satu kegiatan yang mendapatkan apresiasi dan bisa dilaporkan sebagai prestasi adalah rekognisi berupa pementasan seni. Jadi ini suatu apresiasi luar biasa dari pemerintah dan itu mendapatkan poin. Dan itu sangat baik untuk pemeringkatan perguruan tinggi. Jadi kegiatan kemasukan ini tentunya sangat kita apresiasi. Dan mereka tentunya sudah berlatih di bawah naungan pelatih. Kemudian secara administrasi juga mereka dibantu oleh BEM dan ormas yang lain. Untuk itu mari bersama-sama kita berikan aplaus untuk mereka. Ragam budaya Katulistiwa Cerminan Negeriku ini yang biasa disebut dengan Ruci ini merupakan satu-satunya acara terbesar yang diselenggarakan oleh organisasi kami, yaitu Senapati Aracana. Senapati Aracana adalah divisi khusus yang berada di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Trisakti, di mana tempat atau wadah bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Trisakti yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya di bidang kesenian tradisional Indonesia, khususnya di bidang seni tari dan juga rampak atau perkusi. Dengan dukungan fakultas, dengan dukungan yang lainnya, sehingga acara ini bisa terlaksana ini yang insya Allah dengan baik. Sebelumnya tepuk tangan untuk Senapati Aracana yang mana dengan semangat juangnya mungkin sampai pulang kuliah sampai larut malam mereka masih mempersiapkan demi terlaksananya acara ini dengan baik. Gitu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita buka acara ini bersama-sama. Tanah asalku, tanah tempat ayahku dahulu dilahirkan. Lepaslah, Mak. Tapi hati Mak berat, Zainuddin, melepas kepergianmu. Mama jangan berunung juga. Hendaklah pulang kecil lebih dahulu ke Batipu. Marah Mama dan Ibu Enci kelak bila pulang terlalu lama. Ambillah paling saya. Berangkat dulu. Tapi engkau sendiri? Itu tahu Sanci susahkan. Bagi laki-laki, semuanya itu mudah. Saya bisa pulang pukul 7 atau 8 pun tidak apa bila hujan di Tarada juga. Berangkat duluan, ambillah. Tapi
Perkenalkan udah, ini Empu Zainuddin. Kenalan saya dulu waktu di negeri Batipu. Zainuddin? Bukankah Zainuddin adalah seorang sutradara opera dan penulis naskah terusir? Oh, jadi ini yang membuat kamu begitu bersemangat datang ke pesta. Maaf, Zainuddin. Kebetulan saya juga baru sampai di Surabaya dikarenakan pekerjaan suami saya. Oh, begitu ya rupanya. Baiklah kalau gitu. Silakan nikmati pestanya. Mari, Mul. Kamu keterlaluan udah. Kau yang keterlaluan, Hayati. Akan saya panggilkan kembali namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin. Saya sudi menerima segala hal yang menimpa, asalkan kau sudi memaafkan segala kesalahanku. Maaf. Kau meminta maaf, Hayati. Setelah segenap tahun kehidupanku kau regas. Cintaku masih suci. Suci bagaikan permatamu. Permatamu yang gila. Hayati, mohon Hayati. Hayati, maafkan aku Hayati. Mari kita tinggal bersama. Hayati. Hayati! Semoga divisi khusus Senapati Aracana Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti bisa terus mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia yang kita banggakan ini. Baiklah, sudah kita saksikan betapa suatu karya seni yang di kami adalah suatu yang monumental sehingga bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa hak cipta. Ya. Berikutnya Saudara Galih atau Saudara Heri yang akan memandu Anda ya dalam acara kuis. Ya, kuis dan prize ya tentunya ya. Telah disiapkan beberapa pertanyaan yang telah disusun yang jika Anda jeli fokus mengikuti dari awal mungkin Anda bisa menjawab ya. Mungkin saja Anda ditanya siapa nama saya, mungkin saja ya. Kalau Anda jeli nanti Anda bisa menjawab ya. Ya, kira-kira itu. Silakan dipersiapkan Kahoot-nya oleh Saudara Heri ya. Sehingga semua bisa partisipasi. Terima kasih teman-teman. Untuk link Kahoot-nya bisa diklik di kolom chat, nanti di-share untuk link Kahoot-nya. Lana, boleh di-share Lana? Jadi untuk mulai acara kuisnya, teman-teman bisa login dulu di kahoot.it dan masukkan game PIN-nya. Apakah udah semua membuka link dari kahoot.it?
Kalau sudah semua dimasukkan game pinnya, nanti kita bisa bareng-bareng memulai kuisnya. Ini yang masuk masih baru 5 orang, yang lainnya segera masuk untuk join di website kahoot.it dan masukin game pinnya 2058107. Saya juga masuk, nama saya bukan untuk ikut memperebutkan hadiah, tapi sekedar ngetes sistem saja. Mohon dimaklumi. Baik, yang belum masuk dipercepat agar bisa langsung memulai kuisnya dan segera mendapatkan hadiahnya. Awalnya saya tidak tergiur ya, tetapi setelah tahu ada hadiahnya, saya juga akhirnya tergoda juga sama ikutan ini. Silakan teman-teman, silakan mencoba. Siapa tahu Anda beruntung pagi hari ini, ya. Jangan lepas mata Anda dari HP Anda, ya. Siapa tahu Anda terpilih. Siapa tahu saya juga terpilih, ya. Nggak tahu juga, mungkin saya juga menang, gitu kan, kira-kira. Ini ada vokalisnya dari Guns N' Roses nih, Excel. Mungkin di Amerika sudah penuh orang, mungkin yang jadi pindah ke Indonesia, mungkin itu parah aja kira-kira.
Mungkin sudah semua masuk ya. Bisa langsung dimulai aja kali ya Pak Andri. Mainkan. Iya. Mainkan. Oke. Segera langsung mulai, Lana. Oh, di belakangnya si Ros ada Adibah nih. Saya barusan telepon panitia, minta kunci jawaban. Cuma belum dikasih ini. Pertanyaannya berapa jumlah UKM yang ada di Universitas Trisakti? Selanjutnya, ada pertanyaan, sebutkan bidang-bidang yang ada di UKM. Yang merah ada kerohanian, olahraga bela diri, penalaran, olahraga, kesenian, dan budaya. Yang kuning ada kerohanian, olahraga bela diri, penalaran, olahraga, seni budaya. Yang biru ada kerohanian, olahraga bela diri, penelitian, olahraga seni budaya, kerohanian bela diri, penalaran, olahraga seni budaya. Adibah paling banyak nih poinnya. Quiz yang terakhir, siapakah tokoh utama pria dalam naskah tarian Rujak Sikur? Yang merah ada Zainul, yang kuning ada Zainal, yang biru ada Zain, yang hijau ada Zainuddin. Zain Malik. Oh, Zainuddin. Juara ketiga diraih oleh Dede Wulan, juara kedua oleh Rose, dan juara pertama oleh Adiba. Berarti yang menang Adiba nih Pak. Tepuk tangan untuk Adibah semuanya, walaupun nggak kedengeran. Oke, Adibah. Luar biasa. Selamat PGRI Madiun. PGRI Madiun berprestasi di pagi hari ini. Mantap. Kan juara 3, Pak. Oh, begitu ya. Pokoknya nominalnya cukup untuk traktir teman dekat bakso lah ya. Namun kalau Anda ngundang traktir orang sekampung itu nggak cukup uangnya pasti. Baik, kalau begitu nanti ada seseorang yang menghubungi Anda. Jadi kalau Anda tidak kenal nomornya, jangan buru-buru dimatikan ya nomornya. Siapa tahu dari panitia yang ingin menyampaikan rasa apresiasinya kepada Anda ya. Jangan buru-buru ditolak, diblok ya. Dilihat dulu pesannya apa. Siapa tahu itu penyampaian apresiasi dari Trisakti ya. Tolong diperhatikan nanti. Takutnya kan suka ada yang
nomor apa nama itu, intruder ya. Sekarang ada banyak yang ini. Tapi nanti ada yang hubungi Anda lah. Baik, kalau begitu, sebagaimana kita sebutkan rundown tadi, ya, setelah acara Kahoot, ya, kita berarti sudah berada di penghujung acara, ya, untuk hari ini, ya. Mungkin kita mau dengar nih langsung dari floor. Hari ini dan kemarin, ya, gimana nih secara perasaan, secara apa namanya mood, ya, kira-kira cukup asik nggak, cukup menarik nggak nih, ya, tampilan-tampilan yang ada hari ini. Silakan kita random saja, teman-teman monggo berkomen begitu. Silakan angkat tangan, ya. Siapa yang akan mulai dulu? Silakan kita buka komen-komennya. Dari mana dulu ini yang mau komen, yang mau menanggapi pelaksanaan hari ini seperti apa? Cukup fun nggak? Atau malah mungkin bosen nih gitu ya? Udah 2 kali lihat saya, mungkin bosen gitu kira-kira? Ya, Dede Wulansari dari PGRI Madiun. Silakan, gimana kesannya hari ini? Ya, terima kasih Pak Andri. Ya. Oh, apa nama saya? Kesan Dari saya, mana? Nyatet ya? Nyatet nama saya ya? emang saya hafalin Pak. Oh, luar biasa. Tadi nggak saya tulis buat pertanyaan Siapa tadi. tahu keluar di kuis. Iya, Hati-hati betul. Pak Andri, fotonya sudah di DD. Iya. Enggak lah Monggo, Pak. monggo, silakan. Kesan Silakan. saya setelah 2 kali mengikuti acara di Usakti ini sangat menarik ya Pak. Setiap sesi yang dijelaskan oleh pemateri sangat jelas, bisa memberikan kami gambaran tentang bagaimana kegiatan UKM yang sangat mengasihkan di Trisakti sana. Tidak selengkap di kampus saya Pak, kampus saya hanya beberapa saja, tapi di Usakti sangat beraneka ragam, sampai salah tadi itu jawab kuisnya, gitu Pak. Semoga kegiatan ini ya dapat berjalan dengan baik untuk selanjutnya. Itu Pak kesan saya. Ya, Dede, nanti kita silakan teman-teman pimpinan UKM-nya kalau ingin ada lanjutan dialog, lanjutan silaturahmi, monggo kita senang hati terbuka pintu kita untuk UKM kita saling bertukar juga pengalaman. Silakan kalau Anda ingin mengarrange, hubungi kami ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Dede. Ya. Next mungkin ada teman yang ingin ada pesannya dari teman-teman yang lainnya. Silakan. Ya, juara kita ini, Mbak Adibah dari Hang Tuah, Surabaya. Silakan Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Sebentar Pak, lagi azan di sini. Iya, sedang ajan ya. Ya udah.
Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan dari saya selama mengikuti acara ini dan acara yang kemarin itu menambah pengetahuan kita mengenai Universitas Trisakti, utamanya karena sebelumnya ini kan masa pandemi dan online, jadi kita tidak mengetahui seperti apa Universitas Trisakti, tapi dengan adanya acara seperti ini dilaksanakan 2 kali juga, jadi lebih mengenal kemarin mengenai organisasi kemahasiswaan dan sekarang ini mengenai UKM-nya. Dan lagi kita semakin mengenal teman-teman rekan-rekan yang ada di Permata Sakti tentunya. Dan kegiatan ini pun dikemas dengan sesuatu yang menarik. Jadi saat mengikuti acara ini tidak bosan dan tetap fokus untuk mengikuti hingga akhirnya. Dan dari Universitas Hang Tuah sendiri ada 2, yaitu saya dan rekan saya, Axel. Kami mengambil mata kuliah hukum humaniter. Dan untuk kuis yang sudah dilaksanakan, terima kasih. Sekian, itu saja yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adiba. Kami juga akan terbuka di sini. Jika nanti ada teman-teman dari BEM Hang Tuah, UKM Hang Tuah ingin bertukar pengalaman, tolong nanti kita fasilitasi dengan kesempatan, ya. Tolong nanti HP-nya kalau ada nomor asing jangan buru-buru dimatikan, ya. Siapa tahu bukan tukang kredit, tapi bisa jadi dari panitia, ya. Bawa rezeki ke Anda, gitu ya. Kira-kira itu nanti, ya. Ada yang hubungi nanti dari panitia. Ya. Terima kasih, saudari Adiba. Ya. Silakan next. Ada yang ingin juga memberikan pesan, ya. Kita menantikan pesan-pesan Anda terhadap kesan-kesan terhadap acara ini, ya. Silakan teman-teman, silakan langsung gabung dari kampus lainnya. Mungkin saya, Pak. Silakan. Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Kusnanto, biasa dipanggil Dwi atau Monanto, dan paling nggak suka dipanggil Kus. Baik. Dari mana? Dari Amikom, Pak. Saya Amikom. Dari Amikom Ya, di Jakarta. selamat datang. Kebetulan saya ngambil di Trisakti ini ada 2 mata kuliah. Satu komunikasi bisnis dan satu lagi audio design. Iya. Kalau soal UKM ini saya udah berhenti, Pak. Udah lama gitu. Udah semester lalu udah berhenti ikut UKM. Karena udah termasuk mahasiswa tua gitu, Pak. Dan tapi kalau saya tertarik buat sharing-sharing lagi ke teman-teman di UKM, tapi yang saya bingungkan itu di kegiatan ini itu apakah kita diwajibkan disuruh ikut UKM di Trisakti atau sebatas kita dikenalkan oleh UKM dari Trisakti itu, Pak. Yang masih saya bingungkan di situ, Pak. Terus kalaupun iya kita disuruh ikut UKM gabung gitu, kita tuh kemana gitu, Pak? Bilangnya atau koordinasinya dengan teman-teman di UKM di sana, sedangkan kami aja belum pernah ketemu gitu. Ketemunya paling sama kayak kemarin BEM Persmanya sama DPM-nya apa, dan sekarang baru ini. Dan kalau UKM kami kita nggak tahu yang mana yang harus kita kontak. Mungkin kalau itu saja, Pak, saran saya, kalaupun dia adakan UKM, sebaiknya kita diberi jalurnya gitu, Pak, buat kita cari tahu UKM mana yang kira-kira minat bakatnya sama dan bisa sharing-sharing lagi dengan teman-teman di sana gitu. Dan kebetulan kalau dari saya sendiri, kegiatan ini bagus itu, Pak. Saya sendiri jadi kenal Trisakti lebih dekat lagi, karena kalau kata orang kalau nggak kenal ya akan sayang gitu kan. Betul. Udah belajar di sini, masa kita nggak kenal kampusnya sendiri gitu. Iya, betul. Mungkin kalau dari saya, terima kasih banget sudah diajak gabung ke program ini, diajak gabung buat ikut UKM, dan mungkin kedepannya bisa sharing-sharing lagi, bisa diskusi bareng lagi. Dari kami, Pak, yang dari Amikom, Pak. Mungkin dari saya cukup sekian aja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwi, terima kasih ya. Bahwa kami memang di Biro Administrasi Mahasiswa sebagai
jembatan ya, ke teman-teman dari luar kampus ingin juga apa namanya silaturahmi dengan teman-teman UKM yang ada di Trisakti ya. Nanti saya minta saudara Galih dan saudara Heri untuk di chat room ini menuliskan HP-nya. Jadi kalau ada terkait rencana nanti untuk apa namanya bertemu via Zoom dengan UKM yang ada di Amikom, bisa dimulai dirintis lah ya, kira-kira seperti itu. Nanti tolong saudara Heri bisa bagi HP-nya di sini dan saudara Galih di chat room. Nanti bisa ini. Keuntungan kedua, selain Anda bisa menjalin hubungan dengan berbagai UKM yang ada di luar kampus sana, juga di sini kan dicatat nih, nggak cuma mahasiswa mencatat nomor HP Anda kan, mahasiswa juga mencatat ya. Siapa tahu ada perkembangan lain yang bisa Anda manfaatkan, begitu kan kira-kira ya, saudara Galih dan saudara Heri. Kira-kira itu nanti. Keuntungannya kalau Anda membuka HP Anda di sini. Oke Pak, nanti di-share. Prospeknya nggak cuma dari teman UKM, juga prospek-prospek yang lain juga banyak di luar itu sebenarnya gitu kan ya. Baik yang sifatnya organisasi maupun personal, kira-kira begitu ya. Baik. Ada lagi teman-teman yang dari kampus lain yang ingin pesannya secara santai ya. Konsepnya sersan, serius tapi santai. Serius tapi santai. Ya. Silakan Anda dari mana nih? Ada suara masuk saya tangkap barusan. Saya Amelia dari Amikom, Pak. Halo Amelia, ya. Boleh nanya nggak, Pak? Silakan, ya. Boleh, nggak ada larangan, nggak ada tulisan larangan, tanya nggak ada di sini. Kalau di Trisakti ada UKM kayak pengolahan sampah nggak sih, Pak? Ya. Di Trisakti yang namanya UKM pengolahan sampah persis plek-plek begitu nggak ada. Ya. Tapi yang nanti mungkin sewarna mungkin nanti ada bisa terkait-kait dengan UKM lain bisa jadi. Misalnya UKM TMC, Trisakti Marketing Club, yang nanti bikin konsep pengolahan sampah dari sisi bisnisnya. Bisa jadi ada seperti itu. Tapi yang langsung belum ada kita. Yang namanya persis seperti itu. Itu mungkin untuk Amelia. Ya. Izin menambahkan Pak Andri. Ya, silakan Pak Armanji, silakan. Ya, untuk adik yang bertanya tadi, kalau spesialisasi UKM tentang pengolahan sampah memang belum ada. Tapi pengolahan sampah di sini yang ada di kampus adalah yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis, oleh pekerja. Jadi kalau katakanlah ada sampah yang mau didaur ulang, organik dan non-organik itu dilakukan, kemudian sampah tadi yang diolah akan menjadi pupuk lagi. Itu yang pertama kalau di kampus A di Grogol. Kalau yang di Nagrek sana juga ada tuh untuk pengolahan limbah sampah. Kampus kita yang di Nagrek sana dekat Cikeas Bogor itu ada. Kemudian bagian daripada penanaman kecintaan mahasiswa baru terhadap lingkungan kampus, Green Campus, kita kalau dalam acara PKKMB, penerimaan mahasiswa baru secara universitas, itu melakukan satu kegiatan sosialisasi untuk menjadikan kampus kita menjadi Green Campus. Itu sering kita lakukan pada saat ada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Trisakti yang dibagi dalam zona, dalam kelompok yang dilakukan oleh teman-teman dari Kepresidenan Mahasiswa. Barangkali itu aja Pak Andri, terima kasih. Terima kasih Pak Panji untuk penjelasannya. Ya, jadi begitu Saudari Amelia, ya. Cukup, Saudara Amelia? Iya Pak, cukup kok ya, Pak. Cukup jelas ya, artinya di sini ada unit yang terkait. Ya. Masih kita buka ruang ini sedikit waktu lagi untuk pesanan-pesan sebelum kita akhiri acara ini. Silakan teman-teman yang ada ide atau ada sumbang saran atau ada ide-ide lain yang mungkin bisa kita sharing di sini, silakan. Toh ini kan momennya sersan ya, serius tapi santai. Saya Pak. Silakan. Iya, silakan dari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wardatus dari Amandalan Jogja.
Silakan. Pesan saya mengikuti acara itu menarik ya Pak ya, dimana selama ini mungkin saya tahunya kegiatan UKM mungkin berhenti di beberapa universitas atau tempat lain, tapi di Usakti ini benar-benar berjalan dan memanfaatkan waktu selama pandemi ini. Dan mungkin kalau boleh tanya buat Kak Gali atau Kak Heri, kira-kira sistem di sana itu ada seleksi nggak sih Kak buat masuk ke setiap UKM-nya gitu? Atau benar-benar umum siapa yang mau bisa ikut gitu Kak? Ya. Terima kasih. Mungkin, ya. Mungkin di sini ada bantuan dari Pak Hermanji atau Gali yang secara operasional day to day-nya di UKM, ya. Apakah ada seleksi, ya? Atau boleh bagi yang ingin bergabung, ya. Mungkin Gali bisa bantu jawab. Atau Heri bisa bantu jawab mungkin. Ya, baik. Untuk seleksi pemasukan masuk UKM sendiri itu sebenarnya itu tergantung dari UKM masing-masing. Jadi kayak ada USB itu biasanya ada yang minta untuk masuk kegiatan seni kayak musik, tari atau pagelaran itu kita tampung dulu dan seleksi oleh pihak UKM masing-masing. Jadi tetap ada seleksi dari UKM. Tapi ada juga dari UKM yang nggak harus seleksi, seperti misalkan kayak bola, kayak punya olahraga permainan atau olahraga bela diri, itu nggak perlu tahap seleksi. Tapi ada salah satu UKM yang menerapkan untuk seleksi. Mungkin ada tambahan dari Mas Gali. Ya, benar banget tadi yang disampaikan sama Mas Heri, bahwa kalau di Trisakti itu sistem penyeleksiannya tergantung pada UKM masing-masing. Seperti di UKM seni budaya, di bagian bidang seni dan budaya, kayak paduan suara, PGTC itu kan marching band, dan di Unitsimda itu ada sistem seleksi. Karena mereka tuh semua berhubungan dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya kayak di USB nih yang tadi udah disebutin, karena ada bidang tari, ada bidang pagelaran, bidang teater, sama bidang musik. Nah itu dicari dengan karakternya masing-masing. Jadi kalian itu cocoknya di mana? Cocok di teater kah? Atau cocok di musik tapi cocoknya main drum dibandingkan main gitar gitu. Ataupun cocoknya di tari modern ataupun tari tradisional seperti itu. Dan juga untuk di bidang olahraga permainan ya seperti tadi disarankan sama Mas Heri, itu betul, dia tidak ada seleksi untuk menjadi anggota UKM-nya. Tapi kalau untuk menjadi atlet, nah itu ada seleksinya gitu. Karena atlet di kita nggak cuma sekedar atlet yang hanya latihan, tapi latihan yang bertanggung jawab atas beasiswa yang telah diberikan oleh universitas terhadap mahasiswa tersebut. Seperti itu. Mungkin di sini juga ada beberapa nih teman-teman kita yang atlet hadir di sini. Siapa contohnya? Mungkin saya contohin satu. Siva Safira ya, dari bulu tangkis. Mungkin boleh perkenalin dikit kali ya Siva Safira nih sebagai atlet bulu tangkis. Mana Siva? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Safira. Dari UKM Badminton Universitas Trisakti. Coba kasih tau dong sih Pak, gimana caranya biar bisa jadi kelas beasiswa sebagai atlet? Asal mulanya sih Pak nih jadi anak atlet di Trisakti. Ya, kalau misalkan mau jadi salah satu atlet bulu tangkis Universitas Trisakti itu, dia bisa ikut latihan, ikut seleksi. Pertamanya seleksi dulu. Nah, nanti bakalan dilihat lagi sama kepala prodinya yang misalnya langsung datang aja nih, dia bisa langsung datang aja ke kampus. Nah, nanti pas udah di kampus bakalan diseleksi sama anak-anak yang lainnya, anak-anak UKM, anak-anak atlet yang lainnya biar bisa biar jadi nanti kedepannya tetap yang nentuin diterima apa enggaknya itu kepala prodi apa abu gitu. Nah, ya itu dia. Tadi cuplikan sedikit bocoran tuh dari Siva nih, teman kita dari atlet bulu tangkis. Nah, seperti itulah
kurang lebih dari sistem pemilihan ya untuk masuk ke UKM Trisakti. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar dengan UKM Trisakti? Saya bro, mau nanya bro sekali lagi satu. Siap. Ini, kalau di Trisakti itu lembaga pers mahasiswanya aktif nggak? Dan kalau aktif itu bisa dilihat di mana ya, Dok? Karya tulisnya gitu. Gimana? Lembaga pers mahasiswa Trisakti Ya. itu aktif apa enggak? Kalau ya aktif, ada nggak karya-karya yang bisa kita lihat di media sosial atau enggak di webnya persnya? Gitu? Untuk lembaga pers kita itu kebetulan punya namanya KJB, Kampus Jaket Biru. Tapi kebetulan dia hampir 2 tahun ini dia pasif, tidak ada kegiatan. Tapi kalau mau cek di media sosial boleh cek mungkin Kampus Jaket Biru di Instagram. 2 atau 3 tahun yang lalu mereka masih aktif dan berkolaborasi dengan beberapa kampus di luar sih. Jadi beberapa event kampus luar pun mereka ikut bantu support dari segi media ataupun membuat laporan-laporan jurnalis gitu di web-webnya mereka. Seperti itu. Kalau untuk 2 tahun ini kebetulan emang nggak aktif. Jadi emang untuk 2019-2020 ini nggak ada kegiatan untuk Kampus Jaket Biru. Oke, makasih. Jadi mungkin itu sebagian yang sudah mewakili saya kira di pengunjung acara ini ya. Jadi tadi kepada penanyaan terakhir dari Ahmad Dahlan ya, bahwa itu sesuai dengan bakat, beberapa sesuai dengan bakat ya. Jangan sampai Anda bakatnya tinju tapi daftar seni tari, nanti kan bisa melukai yang lain itu ya, bisa babak belur yang lain kalau salah masuk gitu kan, kira-kira kan gitu ya. Kondisi ekstrimnya kan begitu ya. Nah itu yang mungkin Anda perlu pikirkan ya nanti kalau Anda tertarik atau rekrutmennya memang berdasarkan minat dan bakat. Kira-kira seperti itu. Satu lagi Pak Andre menambahkan. Ya. Pak Andre. Ya silakan Pak Hermanji, silakan. Ya untuk teman-teman yang di Jawa Timur sana, biasanya itu kalau setelah penerimaan mahasiswa baru, Agustus, September, kurang lebih bulan Oktober gitu atau November, kita ngadain UKM Expo tuh. 2-3 hari. Kemudian di kegiatan Expo itu kita lakukan di gelanggang mahasiswa Universitas Trisakti. Kemudian setiap UKM itu mereka mengeksplor dirinya dengan karya, dengan hal-hal lain terkait dengan Expo tadi atau UKM tadi. Ya, biasanya anak-anak baru itu ikut meramaikan, kemudian mendaftar sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu saja barangkali yang kurang dari Gali sama Heri, kita suka ada UKM Expo. Makasih. Makasih Pak, luar biasa. Jadi memang itu wadah ya, wadah Anda mencari UKM yang sesuai dengan minat dan bakat Anda ya. Betul. Ya sampai tadi contohnya Anda bakatnya nari, milihnya ikutnya tinju. Nanti yang ada kau melulu nanti kau tarung ya, karena bakatnya nari ya. Nggak cocok sama itu. Iya, nggak cocok. Mulai. Ya. Saya kira itu rekan-rekan semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebentar lagi masuk waktu zuhur, ya. Kita akan seperti biasanya kita akan foto bersama kembali, yang akan dipandu oleh fotografer kita, ya, Pak Sugeng, ya. Beliau sudah berpengalaman, ya. Menjadi fotografer nasional ya. Jadi beliau itu sudah memiliki reputasi di bidang fotografi ya. Banyak karya beliau terutama rapat-rapat beliau sering foto ya. Bisa aja Pak Andre. Iya. Nah, itu yang beliau akan memandu sesi foto di akhir ini ya. Monggo Pak Sugeng ya. Baik semuanya. Terima kasih Pak Andri. Terakhir di ujung kita on cam semuanya, kita akan foto bersama ya. Ada Muhammad siapa ini yang masih belum on cam? Kemudian Humas, saya cek satu-satu dulu. Ada Alma Octavia masih off cam. Baik ya, jadi ini foto biasa dulu. Jadi kalau foto biasa itu masa pandemi tunjukkan kebahagiaan Anda. Jadi kita tuh harus bahagia supaya imun kita itu bisa
memerangi COVID yang ada di luar, jadi nggak bisa masuk. Coba semuanya dengan pose yang biasa, tapi giginya kelihatan semuanya dulu. Giginya kelihatan. Berarti yang nggak punya Kalau nggak gigi pakai kelihatan, gigi nggak palsu dulu ya Pak ya? Yang nggak punya gigi pakai gigi palsu dulu. gigi dulu. Iya, gigi palsu dulu, pasang dulu gigi Ah. palsu yang kurang punya gigi. Ya. Nanti akan kelihatan gigi yang baik mana yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Oke ya, saya hitungi dari 1 sampai 3. Giginya kelihatan. 1, 2, 3. Sebentar, belum ya? Belum. Sebentar. Giginya tetap diperlihatkan. Kering Pak Sugeng, ayo. Ayo, ntar giginya, ntar dulu, giginya kelihatan dulu. 1, 2, 3. Cukup. Satu lagi dengan gaya bebas. Tangan gini. Gaya bebas. Oh, gini. Mau bebas apa saja boleh, yang penting bebas. Ada permintaan bebasnya apa Pak Hermaji? Sebebas-bebasnya Pak. Ya udah, sebebas-bebasnya. Oh, kalau memang bebas, ada telunjuk kan, punya tangan, telunjuk tangan kiri kanan, semuanya ke pipi kiri kanan. Ayo seperti ini. Ya, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri Gini. ke kanan. Silang ya. Oh, bukan gitu Pak, langsung aja ke kiri ke kanan nih, tunjuk kayak Hedi. Begini. Silakan. Habisan Pak Sugeng gambarnya ngeblur. Ya, ini pokoknya nunjuk aja. Ya, dah. Nunjuk kiri kanan ke pipi. Ya. Jangan dilepas dulu. 1. Iya. Ntar. Ayo. Ntar dulu, biar lama. Udah azan, Pak. Ya, belum selesai ajannya, tenang aja. Ini halaman pertama nih belum, nih halaman kedua. Ntar ya, belum selesai. Ntar Pak, satu lagi. Jangan diturunkan. Cukup Pak, ya cukup. Silakan, terima kasih, mohon maaf sudah ngerjain, saudara semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama-sama itu untuk kerjanya. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi kita sudah ada di ujung acara dan ditandai dengan masuk ke waktu azan, waktu zuhur. Maka kami segenap panitia mohon undur diri. Semoga berkesan dan bermanfaat bagi Anda semua dan bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Andri, maaf mohon izin sebelum ditutup bahwa nih teman-teman dari Permata Sakti dari berbagai perguruan tinggi nasional sudah memberikan kesan dan pesan acara tanggal 26 Oktober yang lalu dan kesan dan pesan kuliah di Trisakti Pak Andri sudah ada di saya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memberikan kesan dan pesannya ini untuk mendengarkan. Baik, dengan demikian kami akhiri acara hari ini. Sampai berjumpa lagi. Panitia akan kembali memberi kabar Anda kapan kita akan kembali berkumpul dalam acara yang lain di waktu yang lain. Baik, saya MC Anda merangkap moderator Andri Prima. Mohon pamit, undur diri. Dan segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Sampai jumpa minggu depan, atau sampai jumpa ke acara yang akan datang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menunaikan sholat zuhur. Pamit. Mohon pamit.